Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta Fikon hari ini. Perkenalkan, nama saya Aira Mawati. Kebetulan saya hari ini insya Allah akan memandu acara ini. Ada juga di sini nanti ada Bapak Anggi Novian SPD. Beliau nanti akan menjadi moderator. Terus yang ketiga ada Bapak Ari Aditya Septian Eskom ya, Eskom MTA. Beliau nanti akan menjadi presenter. Dan insya Allah di sesi ini Bapak Ari akan mengupas tentang bagaimana sih cara upload video ke YouTube supaya banyak subscribe-nya gimana ya, cara nge-share-nya gimana ya, supaya kita ini menjadi YouTuber sejati, YouTuber sejati yang punya gajinya itu juta-juta Pak Ari ya, mudah-mudahan bermiliar-miliar iya, insya Allah kita kegiatan ini ya. Amin. Baiklah ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak moderator, Bapak Anggi Novian. Mangga Pak. Terima kasih kepada Ibu host, Ibu Ai Rahmawati, telah memberikan waktu kepada saya. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Anggi Novian. Saya akan memandu jalannya sesi kali ini. Sesi kali ini yang pertama, seperti yang tadi telah Ibu Ai kupas sedikit, mungkin nanti juga oleh Bapak Ari akan dibahas juga sedikit tentang CV-nya Pak Ari. Pak Ari ini adalah fresh graduate dari STG, Pak Ari. Iya. Fresh graduate dari STG. Kebetulan beliau juga mengajar di SMA Baitul Hikmah, dan beliau adalah lulusan dari jurusan komputer, TI, Teknik Informatika mungkin Pak Ari. Ya, betul. Ya, untuk selanjutnya nanti Pak Ari akan memberikan sedikit ulasan tentang CV, tentang kurikulum PT Pak Ari Aditya Septian Eskom MTA. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki ke materi yang pertama dengan judul upload, subscribe, seperti itu ya Pak Ari ya, upload and subscribe, yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Aditya Septian. Alangkah baiknya bila ada audio yang sebelum di mute, maka mute terlebih dahulu audio Bapak Ibu, untuk biar lebih jelas nanti Pak Ari dalam memberikan materinya. Baik, Ibu Bapak Guru semuanya, saya persilahkan kepada Bapak Ari Aditya Septian untuk memulai materi pada sesi kali ini. Silakan Pak Ari. Iya, terima kasih Bapak Anggi. Saya mulai saja Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini sesuai dengan tema yang telah di-share kepada Bapak dan Ibu, saya akan membahas mengenai upload, share, and subscribe. Nah, padahalnya materi ini mungkin akan digunakan sebagai penugasan akhir untuk di PCT Batch 6 ini. Padahalnya kita akan mengirimkan link YouTube sebagai tugas ke dalam kantung tugasnya. Ada 2 link YouTube yang harus dikirimkan. Nah, mungkin saya mengambil tema ini sebagai bahan dasar kepada Bapak dan Ibu sharing saja dalam upload, share, dan subscribe. Dan kita mengupas tentang YouTube itu seperti apa dan bagaimana sih cara kerjanya. Kita diharuskan bukan menjadi penonton saja atau yang penikmat, tetapi kita juga yang menggunakan. Sudah banyak penikmat, namun yang menggunakan aplikasi YouTube ini sebagai sarana media informasi berbentuk digital masih sangat kurang. Oke, kita membahas sebelum ke dalam praktik, apa sih YouTube itu? Pasti Bapak dan Ibu pasti sudah mengenal, bahkan ada yang sudah menggunakannya.
baik pun sebagai pengguna atau penontonnya, ataupun Bapak dan Ibu sudah mempunyai channel ya, channel YouTube sebagai misalkan dokumentasi ataupun bahan pembelajaran untuk anak. Nah, YouTube juga bisa dijadikan sebagai sarana digital untuk menyimpan pembelajaran kepada anak didik kita, Bapak dan Ibu. Selain untuk rekreasi, hiburan, dan sebagainya, YouTube juga bisa menjadi sarana pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk anak didik yang kita ampu saat ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu atau ada contoh nih, YouTubers. Ada Ria Ricis dan Atta Halilintar. Nah, mereka itu adalah salah satu contoh dari beberapa YouTubers. Nah, penghasilan mereka itu banyak meraup keuntungan di dalam YouTubers. Selain YouTube itu menjadi sarana hiburan, mereka itu YouTube dijadikan sebagai lahan pekerjaan mereka, Bapak dan Ibu. Soalnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil di dalam YouTube selain kita dapat menonton atau men-share video ataupun membagikan pengalaman-pengalaman atau sekedar membagikan kita misalkan perjalanan kita kemana atau disebut sebagai nge-vlog kalau bahasa trennya saat ini. Mereka itu menjadikan tempat penghasilannya di YouTube. Nah, alhamdulillah semua itu bisa dicairkan berupa uang Bapak dan Ibu kalau mereka itu. Namun di dalam YouTube ini ada syarat tertentu untuk mencairkan uang di dalam YouTube penghasilannya. Begitu Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak Anggi? Suara saya jelas? Jelas, Pak Ari. Ya, siap. Nah, untuk memulai dengan YouTube, cukup saja Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu memiliki bahan video yang akan diupload. Nah, setelah itu, yang kedua, editing video. Jangan sampai bahan video yang akan diupload oleh Bapak dan Ibu, jangan lupa diedit dulu Bapak dan Ibu. Soalnya, kadangkala kalau kita membuat suatu dokumentasi video, ada kesalahannya, ataupun ada dan sebagainya, atau kesalahan yang tidak terduga lah Bapak dan Ibu. Dengan caranya editing video bisa menanggulangi atau mengatasi permasalahan tersebut. Selain bisa menanggulangi atau bisa mengatasi permasalahan tersebut, editing video juga dapat menarik minat dari penonton Bapak dan Ibu. Misalnya kita bisa menyisipkan musik. Selain musik, bisa menyisipkan video yang lainnya di dalam satu videonya. Ataupun yang sebagainya semenarik mungkin Bapak dan Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengedit videonya. Seperti pada halnya kita harus mengupload di kantung tugas, jangan asal mengupload video konferensi yang kita laksanakan, tapi diedit terlebih dahulu Bapak dan Ibu, agar tidak banyak yang tidak diinginkan di dalam video tersebut bisa kita pangkas atau diediting. Yang ketiga, kita cukup masuk ke akun YouTube-nya Bapak dan Ibu menggunakan akun Google yang sudah kita gunakan waktu kemarin itu. Materi pertama saya yaitu yang ujian online menggunakan Google Formulir. Nah, akun Google ini bisa kita gunakan di akun YouTube, Bu, kalau saat ini. Kalau dulu itu akun Google mencakupnya sedikit Bapak dan Ibu. Untuk sekarang lebih meluas untuk perusahaan Google, banyak sekali menggunakan akun Google dalam masuk aplikasi yang lainnya, termasuk akun YouTube. Penyedianya perusahaan Google. Yang keempat, share link. Nah, share link ini atau membagikan link ini sangat cocok nih Bapak dan Ibu. Soalnya dalam mengupload video atau memasukkan video ke dalam YouTube, kita perlu membagikannya. Saya sudah masuk akun Google Bapak dan Ibu. Langsung saja chat
atau centang yang ini Bu, klik kotaknya, lalu ada yang YouTube, pilih yang YouTube. Setelah pilih YouTube, Bapak dan Ibu akan menjumpai tampilan YouTube seperti ini, pada halnya Bapak dan Ibu sering menjumpai YouTube apalagi menonton. Nah, oh iya Bapak dan Ibu, untuk YouTube ini ada yang disebut thumbnail yang pernah dipaparkan materi pada di PCT Batch. Nah, yang dinamakan thumbnail ini adalah yang ini Bapak dan Ibu. Tuh. Contohnya nih, Bintang Emon Tukang Duku Gak Takut Corona. Nah, ini channel dari Deddy Kombuzer. Nah, yang dinamakan thumbnail itu, yang ininya Bapak dan Ibu, tulisan Bintang Emon Tukang Duku Gak Takut Corona. Nah, ini adalah nama thumbnail atau contoh thumbnailnya Bapak dan Ibu. Apa fungsi thumbnailnya? Fungsinya adalah untuk menarik perhatian penonton. Yang pertama, kita akan mengupload Bapak dan Ibu. Usahakan Bapak dan Ibu sebelum mengupload mempunyai channel tersendiri atau yang dinamakan channel YouTube. Channel YouTube itu misalnya ini nih, Bapak dan Ibu. Deddy Kombuzer, Nadira Nuraini Apipah, Uli Kitchen, PMJ ID, ini yang dinamakan channel YouTube. Nah, bagaimana cara membuatnya Bapak dan Ibu? Cukup mudah Bapak dan Ibu cara membuatnya. Tinggal klik gambar yang akunnya. Nah, ada yang dinamakan create a channel. Create a channel ini untuk membuat channel kita sendiri. Diklik, ada panduannya, get started. Nah, Bapak dan Ibu di sini memilih apakah nama channelnya diambil dari nama akun Google-nya atau channel Bapak dan Ibu bisa menggunakan custom name atau bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya biasanya di custom name. Barangkali Bapak dan Ibu tidak ingin menyertakan nama aslinya di dalam channelnya. Misalkan nama channelnya Kreatif Ari Channel. Ini nama channelnya. Kalau tidak ingin nama asli yang digunakan untuk membuat channel. Kalau sudah setujui dengan mencentang ini Bapak dan Ibu, lalu create. Nah, setelah di-create, Bapak dan Ibu akan menjumpai nomor ponselnya Bapak dan Ibu untuk verifikasi. Nah, kodenya langsung ada Bapak dan Ibu. Dikirim melalui SMS. Dimasukkan kodenya, lalu klik lanjutkan. Setelah diproses lagi. Nah, barulah akun Bapak dan Ibu atau akun channel YouTube Bapak dan Ibu sudah berhasil dibuat. Seperti hal biasanya, membuat akun adalah penyesuaian profil. Bisa digunakan. Ini untuk foto profilnya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan foto profil dari mana saja. Bebas ataupun tidak pakai juga tidak apa-apa. Lalu, nah ini Bapak dan Ibu deskripsikan channel dan channel yang Bapak Ibu buat. Misalkan channel ini dibuat untuk pembelajaran. Selamat menonton. Nah, ini deskripsinya. Lalu ada custom link. Custom link ini untuk memasukkan hal yang lainnya. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa menyisipkan link URL Facebook, URL
Twitter, atau akun Instagram Bapak dan Ibu. Kalau tidak juga, tidak apa-apa. Tinggal save and continue. Nah, sudah berhasil Bapak dan Ibu untuk membuat channel YouTube-nya. Nah, ini tampilan channel Bapak dan Ibu setelah berhasil dibuat. Nah, apa hal yang harus dilakukan untuk mengupload video ke dalam YouTube? Bapak dan Ibu setelah mempunyai video yang akan diupload atau bahan video yang akan diupload, misalnya sudah diediting, misalnya sudah diberi musik dan sebagainya, hal yang harus dilakukan adalah menguploadnya. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Tinggal ada yang tulisannya upload video Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu juga bisa mengklik yang ini Bapak dan Ibu, create a video or post. Upload video di sini juga bisa, ataupun di sini juga bisa Bapak dan Ibu upload videonya. Kita klik upload video. Nah, setelah upload video, ada panduannya juga Bapak dan Ibu. Nah, akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu, upload video. Bapak Ibu tinggal mengupload video yang akan disimpan di channel YouTube Bapak dan Ibu. Tinggal select file, lalu pilih video yang akan diupload. Misalkan ini, saya akan mengupload salah satu contoh videonya. Open. Nah, untuk upload video ini lumayan memakan waktu yang cukup lama Bapak dan Ibu, tergantung menit atau ukuran video yang Bapak Ibu punya. Kalau misalkan ukurannya 500 MB, maka siap-siap saja untuk memakan waktu yang lama. Ini saya videonya cuma 1,5 MB, jadi waktunya cukup singkat. Kalau nanti Bapak dan Ibu mengupload video misalkan konferensi yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di PCT Batch, kalau ukuran filenya misalkan 200 MB, lumayan memakan waktu yang cukup lama Bapak dan Ibu, tergantung koneksi yang digunakan dan ukuran video di dalam YouTube ini. Di sini Bapak dan Ibu, judul video yang Bapak Ibu miliki ingin diberi judul apa? Misalkan di sini test record video. Deskripsinya Bapak dan Ibu, misalkan ini salah satu contoh test record video. Setelah itu, Bapak dan Ibu, nah ini Bapak dan Ibu, ada yang dinamakan dengan thumbnail. Thumbnail itu seperti yang saya jelaskan tadi Bapak dan Ibu, yaitu sebagai sampul video. Nah, untuk thumbnail itu bisa menarik perhatian para penonton. Nanti kita akan lakukan thumbnailnya karena harus dibuat dulu thumbnailnya. Nanti saya akan praktekkan setelah upload video. Playlist, ada yang namanya playlist. Jika Bapak dan Ibu mempunyai playlist, silahkan masuk ke playlist mana. Kalau belum punya, Bapak dan Ibu bisa buat playlistnya. Misalkan create playlist. Misalkan media pembelajaran. Nanti ini playlistnya, create, dicentang, lalu done. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Apakah konten video yang kita uploadkan ke dalam YouTube dibuat untuk anak-anak
ataupun bukan untuk anak-anak. Misalkan saya ini dibuat untuk bukan anak-anak. Ini pengaturan umurnya Bapak dan Ibu. Nah, bisa yes untuk videonya viewer over 18 di atas 18 tahun. Tapi ini bisa juga di bawah untuk 18 only. Saya memilih no saja. More option-nya. Nah, untuk more option bisa diisi atau tidak Bapak dan Ibu. Tergantung kebutuhannya. Di sini ada tag. Tag itu membagikannya ke yang lain. Ada paid promotion, mempromosikan video kita. Language, subtitle, and closed caption. Ini untuk pengaturan bahasanya atau subtitlenya. Seringkali Bapak dan Ibu mendengarkan musik di dalam YouTube, ada subtitle bahasa Indonesianya misalkan. Itu salah satu contoh dari pengaturan ini. Lalu ada recording date and location. Ini bisa diisi atau tidak. Silahkan. Lisensinya, kategorinya. Nah, ini kategorinya banyak Bapak dan Ibu. Saya ambil saja people and blogs, komen, nah, dan sebagainya. Kalau sudah Bapak dan Ibu, yang paling terpenting adalah Bapak dan Ibu memberikan judul, memberikan deskripsi, dan agar lebih menarik, Bapak dan Ibu memberikan thumbnail. Kita akan praktekkan thumbnailnya setelah upload, Bapak dan Ibu, karena saya akan membuatnya di aplikasi yang lainnya. Setelah sudah, di next. Setelah di next, Bapak dan Ibu, ini untuk video element. Untuk add cards, kita sepertinya tidak perlu untuk awalan. Tinggal next saja. Nah, ini Bapak dan Ibu, visibility untuk pengaturannya. Bisa untuk publik, private, atau yang lainnya. Saya akan memilihnya untuk public saja Bapak dan Ibu. Dan ini nih Bapak dan Ibu. Ini video link yang nantinya akan kita bagikan kepada orang lain. Agar orang lain itu bisa melihat video yang kita unggah atau upload ke dalam YouTube Bapak dan Ibu. Saya kopikan dulu linknya. Nah, di sini letak link filenya atau link videonya. Kalau sudah tahapan ini Bapak dan Ibu, tinggal kita publish untuk tahap akhir di dalam mengupload video di dalam YouTube. Klik publish. Nah, setelah publish ini Bapak dan Ibu langsung share saja Bapak dan Ibu agar orang lain tahu video yang kita upload di dalam YouTube ini Bapak dan Ibu. Bisa di share linknya di ini Bu. Nah, ini untuk yang lainnya Facebook, Twitter, bisa di Blogger, dan sebagainya. Atau Bapak Ibu bisa mengcopy video linknya di sini dan nanti dibagikan misalnya di dalam grup ataupun di Facebook dan sebagainya. Di copy saja. Kalau sudah di close. Nah, otomatis Bapak dan Ibu sudah mempunyai uploadan videonya di sini Bapak dan Ibu. Kita sudah berhasil mengupload video ke dalam YouTube. Kita uji coba Bapak dan Ibu. Lihat videonya. Misalkan kembali lagi ke youtube.com. Nah, diibaratkan saya itu menjadi penontonnya Bapak dan Ibu, ingin melihat video YouTube yang sudah di-share tadi melalui linknya. Di copy paste. Ini link yang sudah saya bagikan misalnya dan ingin dilihat. Nah, otomatis
langsung menuju ke dalam video YouTube yang sudah kita upload Bapak dan Ibu. Cek 1, 2, 3, stop. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu contohnya. Cek 1, 2, 3, stop. Artinya sudah berhasil mengupload video ke dalam YouTube. Nah, masih banyak. Nah, untuk komentarnya belum ada dan sebagainya. Nah, di sini di dalam YouTube itu terdapat subscribe dan bagikan, lalu ada like, dan ada juga unlike. Like itu untuk menyukai video ini, suka atau tidak untuk penontonnya. Nah, ini unlike, apakah penonton itu suka atau tidak? Ini untuk tidak sukanya, ini untuk sukanya. Lalu bisa di-share bagikan lagi oleh penonton. Dan ada fitur subscribe-nya Bapak dan Ibu. Misalkan subscribe, nah saya ke video yang lain. Writing's not. Nah, ini subscribe-nya Bapak dan Ibu. Ini contoh channel yang lain, ada 1,6 juta subscriber. Cukup menguntungkan Bapak dan Ibu, kalau banyak subscribe, kita bisa mendaftar ke dalam yang namanya AdSense dan bisa menghasilkan uang. Caranya bagaimana? Kita tinggal daftarkan saja akun YouTube-nya. Namun, aturan YouTube makin ketat Bapak dan Ibu. Sekarang subscribe-nya harus 4.000, penayangan jam tayangnya, lalu subscribe-nya harus 1.000 dan sebagainya. Makin ketat Bapak dan Ibu untuk menghasilkan uang di dalam YouTube. Nah, sudah berhasil kan Bapak dan Ibu? Kalau ingin melihat video kita atau hasil unggahan kita, tinggal klik yang ini Bapak dan Ibu, lalu ke YouTube Studio. YouTube Studio ini diibaratkan penyimpanan video kita sendiri. Apakah ingin diedit ataupun ditambahkan video yang lainnya, ataupun kita bisa mengatur video yang sudah kita upload. Nah, letaknya di studionya. Kita sudah mempunyai studio channel YouTube sendiri. Nah, di YouTube ini kita juga bisa melakukan live streaming Bapak dan Ibu. Contoh logonya ini Bapak dan Ibu, mulai live streaming. Klik, lalu kita bisa langsung memulai live streamingnya. Oke, upload kita sudah lakukan, men-share juga sudah lakukan. Share itu tinggal diklik link sharingnya, lalu dibagikan. Kita juga sudah. Ini link sharingnya misalnya. Nah, ini langsung muncul video saya Bapak dan Ibu ketika sharingnya sudah dibagikan, link sharingnya. Subscribe juga sangat diperlukan kalau ingin akun Google atau akun YouTube kita terkenal seperti YouTuber yang lainnya, Atta Halilintar, Ria Ricis yang meraup keuntungan dari aplikasi YouTube ini Bapak dan Ibu. Nah, oh ya, kita belum menyisipkan thumbnail. Thumbnail itu yang seperti tadi Bapak dan Ibu, sampul dari video. Nah, ini nih namanya thumbnail Bapak dan Ibu. Saya tunjukkan lagi. Ini si gila Bang Ten Boy. Kita akan membuat seperti ini Bapak dan Ibu gambarnya. Nah, caranya bagaimana? Cukup mudah untuk membuat thumbnail. Pakai aplikasi Canva juga bisa Bapak dan Ibu. Canva itu selain membuat player, kita juga bisa membuat suatu desain sampul YouTube atau sering disebut dengan thumbnail. Tinggal tulis saja, misalkan saya ke Google dulu. Bapak dan Ibu bisa gunakan Canva dengan langsung aturannya ke dalam thumbnail.
tinggal ketikkan saja thumbnail YouTube Canva. Nah, akan muncul seperti ini pencariannya Bapak dan Ibu. Ada custom 959 YouTube thumbnails. Diklik saja. Banyak sekali template-templatenya untuk dijadikan thumbnails-nya. Aplikasi Canva ini lumayan berat Bapak dan Ibu. Kalau jaringannya tidak stabil, bisa loadingnya lumayan lama Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu tinggal memilih nih Bapak dan Ibu, mau yang mana yang paling cocok dengan video yang diupload gambarnya. Misalnya saya pilih yang ini saja, contohnya. Gunakan template ini. Otomatis, nah Bapak dan Ibu juga bisa mengeditnya di sini. Misalkan tes recording. Atau lebih, nah, tips untuk menarik perhatian penonton itu, gunakan thumbnail yang sangat menarik dan membuat penasaran penonton di YouTube. Misalkan tes recording, wow, ajaib. Ini salah satu contohnya. Bisa disisipkan gambar juga. Misalkan di sini. Nah, ini salah satu contoh thumbnail yang sederhana. Kalau sudah, tinggal diunduh saja Bapak dan Ibu. Oh iya, untuk thumbnail ini ukuran minimal gambarnya adalah kurang dari 2 MB atau 2 MB ukuran gambarnya Bapak dan Ibu. Kalau ukuran gambarnya lebih dari 2 MB atau 2 MB, maka YouTube akan menolak thumbnail yang akan diberikan oleh kita. Kita kembali lagi ke YouTube. Nah, ini sudah saya edit atau saya desain untuk thumbnailnya di dalam YouTube. Kita tinggal pasangnya di YouTube. Kita pasang di YouTube. Nah, masih di akun saya yang tadi, channel saya. Kalau sudah masuk ke YouTube Studio, Bapak dan Ibu. YouTube Studio. Tadi saya mengupload video ke dalam YouTube tanpa memberikan thumbnail. Nah, sekarang saya ingin memberikan thumbnailnya ke dalam video saya, Bapak dan Ibu, agar lebih menarik dan penonton bisa banyak berkunjung ke channel saya, video saya, karena thumbnail ini, Bapak dan Ibu. Nah, klik video. Setelah masuk ke studio, klik videonya. Nah, arahkan ke video kursornya. Lalu klik yang gambar pensil Bapak dan Ibu. Klik detail. Nah, ini masuk ke detail video. Lalu, nah ini ada thumbnailnya. Tinggal diklik. Oh iya. Sebelum Bapak dan Ibu menambahkan thumbnail, kalau pertama kali channel yang kita buat harus diverifikasi terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Nah, untuk verifikasinya, klik yang tanda tanya Bapak dan Ibu. Klik yang tanda tanya, lalu verifikasi. Ini untuk memverifikasi akun atau channel akun YouTube kita yang sudah dibuat ini Bapak dan Ibu.
Nah, verifikasinya menggunakan apa? Telepon atau SMS? Saya gunakan yang SMS saja. Klik yang SMS. Ditanya lagi nih Bapak dan Ibu, nomor teleponnya. Masukkan nomor teleponnya, lalu kirim lagi. Menunggu verifikasi lagi. Nah, masukkan kode verifikasinya dari Google, lalu kirim. Nah, sudah terverifikasi akun kita, lalu lanjutkan. Nah, kembali lagi ke studionya Bapak dan Ibu. Kembali ke studionya, Creator Studio. Kembali ke YouTube Studio. Nah, kembali lagi ke video. Kita masuk lagi ke video. Arahkan lagi ke video, lalu klik detail yang gambarnya pensil. Setelah itu, lihat Bapak dan Ibu. Nah, sudah tidak ada lagi atau sudah bisa untuk mengklik upload thumbnail karena kita sudah memverifikasi akun channel YouTube kita Bapak dan Ibu. Kalau sudah klik upload thumbnailnya, lalu di mana kita tadi menyimpan gambarnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, gambar saya. Sip, sudah terpasang thumbnail di YouTube saya Bapak dan Ibu. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Nah, kalau sudah, kita tunggu Bapak dan Ibu. Sip, sudah disimpan. Kita coba cek untuk YouTube-nya. Saya buka melalui link yang telah dibagikan. Cek. Kita membuka Creative Area Channel. Nah, sudah Bapak dan Ibu, kita sudah membuat thumbnail. Jadi tampilannya bukan tampilan video kita lagi Bapak dan Ibu. Tetapi sudah menjadi gambar thumbnail. Test recording wow ajaib. Ini untuk menarik minat penonton kita Bapak dan Ibu agar lebih penasaran kalau pada intinya. Begitu Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah upload, kita sudah mencoba share dengan cara klik link share-nya yang bebas. Bapak dan Ibu ingin membagikannya kepada siapa saja agar bisa melihat video yang kita upload. Dan subscribe itu adalah suatu menu untuk keuntungan kita Bapak dan Ibu. Misalkan kita ingin menjadi YouTuber sejati dan mengambil keuntungan dari YouTube atau penghasilan dari YouTube. Nah, subscribe ini sangat berarti Bapak dan Ibu karena untuk syarat mendapatkan uang di YouTube. Begitu Bapak dan Ibu. Oke. Sudah selesai. Ini bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk kantung tugasnya. Di-share linknya bisa dan dapat menyelesaikan tugas. Semoga Bapak dan Ibu bisa selesai untuk PCT Batch 6 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, Amin. begitu. Mangga Bu Ai, sudah? Oh. Terima kasih sudah Pak Ari. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ari Aditya Septian yang telah memaparkan materi tentang upload, share, and subscribe. Paling menarik sekali karena mungkin saya juga akan memerlukan ini untuk keperluan seperti tadi ya Pak Ari. Setelah apa yang tadi saya edit, saya rekam, saya edit, kemudian saya upload, saya menentukan thumbnailnya juga, kemudian saya share. Nah, sekarang Pak Ari, kita masuk ke sesi pertanyaan nih Pak Ari. Iya. Kebetulan silakan. pertanyaan di chat sudah banyak Pak Ari. Allah. Sudah banyak. Ya, silakan, Terima kasih kepada Pak
Pak Ade Mahfudin. Pak Ade Mahfudin, beliau menanyakan 5 pertanyaan yang beliau ajukan. Iya. Pertanyaan pertama dari Pak Ade Mahfudin, dengan HP sejutaan, bisakah kita jadi YouTuber, Pak Ari? Daripada Atau dengan kata lain, dengan HP yang low end gitulah, HP low end. Tapi sekarang kan HP lumayan nih, tidak berpengaruh ke harga gadget, harga 1 juta juga sudah mumpuni sebetulnya. Iya. Tapi Pak Ade Mahfudin bertanya, dengan HP yang low end atau yang HP sejutaan, bisakah jadi seorang YouTuber? Silahkan, mangga Pak Ari. Iya. Jawaban. Sangat bisa sekali Bapak, soalnya tidak tertentu, tidak menentu untuk HP sekian juta atau HP yang 1 juta, 2 juta, bahkan sejenis iPhone pun tidak menentu Bapak. Yang menentukan itu adalah kreativitas kita sendiri di dalam YouTube itu. Kita bisa lihat untuk channel YouTube yang Atta Halilintar, Ria Ricis, awalnya kan tidak menggunakan kamera yang begitu bagus. Nah, makin lama akun atau konten YouTube-nya makin bagus. Karena kenapa? Kreativitaslah yang dibutuhkan di dalam YouTube. Jadi untuk HP sekitar 1 jutaan, bisalah menjadi YouTuber. Begitu. Terus untuk yang pertama, nanti kita tanya lagi. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih Pak Ari. Iya. Pertanyaan kedua masih tetap dari Pak Ade Mahfudin nih, Pak Ade Mahfudin. Keren nih Pak Ade Mahfudin. Keren. Pengalaman upload ke YouTube terasa lebih mudah dari smartphone atau dari HP dibandingkan kalau kita menguploadnya dari laptop. Kalau di laptop, seperti yang tadi kita ketahui bahwa terlalu banyak isiannya. Kalau di HP, tinggal sekali klik nih, beberapa klik aja udah bisa langsung upload. Gimana nih tanggapannya menurut Pak Ari? Betulkah itu lebih mudah dari HP ataukah dari laptop? Iya. Itu menurut pertanyaan kedua dari Pak Ade Mahfudin. Silakan Pak Ari. Kalau kemudahannya itu tergantung enaknya kita di mana. Kalau kita enaknya membukanya di laptop, ya sudah kita enak di laptop. Kalau misalkan kita terbiasa membukanya di HP atau ngedit di HP, upload di HP, maka kita pun enaknya di HP. Jadi itu tergantung kebiasaan kitanya. Kalau kita terbiasa menggunakan laptop untuk upload YouTube dan sebagainya, maka kita enaknya di laptop aja. Jadi di HP itu dianggapnya ribet, itu yang kebiasaannya di laptop. Sebaliknya, untuk yang kebiasaannya di HP, misalkan upload YouTube di HP, sering konten di HP, maka kalaupun menggunakan laptop akan menjadi ribet untuk pengguna HP tersebut. Nah, begitu. Jadi tergantung kebiasaannya kalau menurut saya itu. Kalau dibiasakan dua-duanya, alhamdulillah akan tidak ribet dua-duanya. Begitu. Oh iya, betul. Mungkin kita bisa itu mungkin karena terbiasa, Iya, Pak Ari ya. Kita betul, Pak Anggi. boleh singkat bisa karena terbiasa. Bisa Kita karena sering terbiasa. menggunakan handphone. Kebetulan sering upload juga di sana, itu jauh lebih mudah Iya, ketimbang kita membawa laptop. Laptop kan jauh lebih ringkih mungkin daripada smartphone yang untuk iya, dibawa-bawa betul. itu. Oh iya, Pak Ari ya. Nah, ini pertanyaan ketiga nih, Pak Ari. Iya, Cara menonaktifkan kolom komentar di apa itu teh di YouTube-nya tadi. Sambil menunggu Pak nge-share screen-nya. Sambil menunggu Pak Ari nih, Pak Ade Mahfudin katanya untuk dilewat dulu nanti. Nah, ini tentang fokus katanya Pak Ari. Ini tentang fokus, masih tetap sama dari Pak Ade Mahfudin. Iya. Tentang fokus, semua pekerjaan harus dilakukan katanya secara fokus. Menurut Bapak, bisakah selain jadi guru, kita juga menjadi seorang YouTuber? Bisakah ini kita menjadi 2 profesi nih? Yang satu menjadi seorang tenaga pengajar, yang satu lagi menjadi seorang YouTuber. Katanya nih kan kita harus fokus nih. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak mungkin ini? Alhamdulillah. Langsung jawab saja ya, Mantap, Pak ini Anggi. pertanyaan Pak Ade Mahfudin. Ya, silakan dijawab Pak Ari. Untuk jadi YouTuber, misalkan kita itu profesinya sebagai guru ya. Tidak ada salahnya untuk menjadi YouTuber, karena kan YouTuber itu adalah, kalau menurut kita, kalau ingin jadi sampingan, mangga. Kalau ingin jadi pekerjaan utama, silahkan. Tetapi posisinya kita sebagai pengajar, maka bisa saja menjadi YouTuber sebagai sampingan, penghilang rasa jenuh atau bosan.
Misalkan bosan kegiatan dalam mengajar atau sebagainya, kegiatan YouTuber juga bisa menghilang rasa bosan. Ada plusnya kalau menjadi YouTuber. Plusnya itu kita bisa men-share video yang bermanfaat tentunya, dan selain itu kita bisa meraup keuntungan dari YouTube kalau sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai pengajar atau pendidik untuk menjadi YouTuber. Untuk fokusnya ya sudah, kalau kita fokusnya ke dalam pengajar atau pendidik, dan pekerjaan sebagai YouTuber itu hanya sekedar hiburan saja atau penghilang rasa penat. Misalkan Bapak dan Ibu disuruh untuk membuat RPP. Wah, saking sibuknya membuat RPP dan sebagainya. Sudah beres, untuk menghilangkan rasa penatnya, kita bisa meluangkan waktu menjadi YouTuber. Begitu. Agar tidak penat istilahnya mah, kalau menurut saya itu. Begitu, Panggi. Nah, itu untuk jawabannya Pak Ade Mahpudin. Nanti setelah semua pertanyaannya terjawab, kemudian saya akan kembali ke Pak Ade Mahpudin untuk tingkat kepuasannya mungkin. Iya. Bapak Ari, nah ini masih dari Pak Ade Mahpudin banyak nih. Kemudian ada Bu Endah juga Alhamdulillah. sama bertanya perbedaan channel dan playlist di akun YouTube seseorang. Nah ini masih ada hubungannya dengan tadi ya mungkin ya, apakah Ya, ya, ya. playlist sama tadi itu menonaktifkan kolom komentar itu harus share konten mungkin Pak. Perbedaan Iya, iya. channel dan playlist di akun YouTube itu seperti apa nih Pak? Iya, ya. Bagaimana Panggi ini sudah tampil atau Share belum? kontennya sudah kebetulan sudah Sudah Pak ke Agung. akun Pak channel maaf saya Pak belum? Agung kakak Anda. Pak Ari, maaf, sudah Pak Ari. Ya, ya, ya. Silakan Pak Ari untuk perjawaban pertanyaan dari nomor 3 sama nomor 5, yaitu bagaimana cara menonaktifkan kolom komentar, Iya, ya. dan yang kelima perbedaan antara channel dan playlist di akun YouTube. Silakan Iya, Pak Ari. terima kasih. Nah, untuk ini sudah tampil ya, Panggi? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Untuk menonaktifkan komentar, kadangkala banyak komentar yang pro dan kontra. Banyak yang suka ataupun yang tidak suka untuk video kita. Nah, misalkan kita tidak ingin melihat komentar yang cukup pedas dan mengkritik. Soalnya gini, banyak artis di Korea gara-gara netizen intinya, atau gara-gara yang mengomentari dirinya sendiri, banyak yang bunuh diri akibat komentar-komentar di dalam sosial medianya. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, kita bisa nonaktifkan komentarnya, masuk lagi ke YouTube Studio-nya. Setelah masuk ke dalam YouTube Studio, kita akan jumpa lagi uploadan video yang sudah kita buat. Lalu masuk ke video. Setelah masuk ke video, seperti tadi, yang gambar pensil atau detail. Sudah masuk. Nah, ini adalah akun standar atau aturan standar. Kita ingin menonaktifkan komentarnya. Caranya bagaimana? Ada yang namanya opsi lainnya. Nah, di dalam opsi lainnya kita bisa menonaktifkan komentarnya. Caranya lihat untuk komentar dan rating. Visibilitas komentarnya. Ini banyak sekali aturannya. Izinkan semua komentar. Kita bisa memilih tahan komentar atau tahan semua komentar atau nonaktifkan komentar. Kita ingin menonaktifkan komentar, tinggal pilih saja Bapak dan Ibu, nonaktifkan komentarnya. Nah, sudah. Setelah kita memilih nonaktifkan komentar, tinggal simpan. Nanti video yang setelah kita upload tidak akan muncul komentar. Orang lain tidak bisa mengomentari video yang kita upload, Bapak dan Ibu. Nah, sudah berhasil Bapak dan Ibu caranya. Komentar dinonaktifkan. Jadi orang lain tidak bisa mengomentari video yang kita upload. Menunya ada di YouTube Studio seperti tadi, lalu detailnya yang gambar pensil, lalu pilih opsi lainnya, lalu nonaktifkan komentar. Pertanyaan yang kelima apa Panggi tadi?
Pertanyaan masih dari Pak Demopudin, yang terakhir pertanyaan Iya, dari yang Pak terakhir. Demopudin adalah perbedaan antara channel dan playlist. Iya, channel dan playlist. Sini saya akan mencontohkan channel dan playlist. Misalkan sekolah coding. Ini saya masuk ke channel orang lain ya, Bapak dan Ibu. Masuk ke channel sekolah coding. Perbedaan channel dan playlist. Playlist dan video. Nah, yang dimaksud dengan playlist itu adalah ini Bapak dan Ibu. Nah, video. Di sini ada menu video. Ini saya di channel orang lain Bapak dan Ibu. Di channelnya sekolah coding. Yang membedakan video dan playlist, kalau video itu adalah semua yang diupload oleh kita akan ditampilkan Bapak dan Ibu. Wah, banyak sekali. Sedangkan untuk playlist itu diibaratkan kita membuat file atau membuat file PowerPoint dipolderkan. Jadi playlist itu kalau bisa logikakan kita adalah foldernya Bapak dan Ibu. Jadi dipolderkan, di dalam kantungan, disimpan dalam folder. Itu adalah playlist. Jadi orang lain bisa tahu, oh ini playlist apa sih? Misalkan ini, playlist belajar Android untuk pemula. Ini playlist Kotlin Collection dan sebagainya. Sementara kalau video itu tidak beraturan atau tidak dimasukkan ke dalam wadahnya. Tuh. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ada lagi Panggi? Iya. Oh iya. Oh ya mungkin. Siap, Iya, sama-sama Pak Ade. Pak Ari, dengan kata lain kalau channel itu channel adalah semua kumpulan video yang kita punyai, sedangkan playlist hanya mensortir. Kita membagi-bagi video yang udah kita upload itu ke dalam itu kategori-kategori masing-masing. Itu kan Iya. yang mungkin ya Pak ya. Iya, diberatkan suatu folder lah Pak. Iya. Kategorinya. Iya, di ada kategori masing-masing. Bagaimana Pak Ade Mahpudin, boleh diklik di kolom komentar tentang jawabannya. Dan kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih ada ada pertanyaan keren juga nih dari Ibu Endah Septi Marweni. Iya. Pak, tadi telah Bapak jelaskan sebelum masuk ke YouTube kita harus login lewat akun Google terlebih Iya. dahulu. Lalu pilih YouTube dan setelah itu membuat channel. Kemudian bagaimana kalau kita tidak membuat channel YouTube terlebih dahulu, apakah tetap bisa mengupload video atau tidak katanya. Terus adakah ukuran maksimal video yang bisa diupload ke YouTube? Ibu Endah Septi Marweni bertanya tentang bisa tidak kalau misalnya kita upload ke YouTube tanpa mempunyai akun YouTube atau tanpa mempunyai channel. Terus yang kedua, ukuran maksimal dari video yang diupload ke YouTube itu berapa mega atau mungkin berapa giga? Silakan mangga Bapak Ari Aditya. Iya, siap. Kita contohkan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Misalkan saya akan menggunakan akun Google yang belum ada channel YouTube-nya. Apakah bisa atau tidak untuk membuat suatu uploadan YouTube ataupun video YouTube tanpa adanya channel YouTube? Saya sudah masuk ke dalam akun Google saya yang tidak mempunyai channel. Dan misalkan saya langsung saja buat video dan lainnya. Klik, lalu ingin upload video misalkan. Di sini saya tidak menggunakan atau tidak mempunyai channel. Nah, kita mulai. Nah, bisa terjawab kan Bapak dan Ibu? Kita tidak bisa membuat suatu uploadan tanpa adanya channel Bapak dan Ibu. Channel itu diibaratkan suatu hal yang harus untuk kita lakukan sebelum mengupload video YouTube. Misalkan ada sinetron nih Bapak dan Ibu. Sinetron tersebut tidak mempunyai channel TV. Apakah sinetron tersebut bisa ditampilkan di dalam TV? Tentunya tidak bisa Bapak dan Ibu. Harus masuk ke dalam misalnya channel TV Antv, channel TV GTV ataupun MNC dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengupload video YouTube tanpa adanya channel Bapak dan Ibu. Soalnya channel itu adalah suatu identitas data diri kita untuk video yang kita upload. Ini siapa sih
yang mengupload video kita, yang mengupload video ini, siapa sih yang mempunyai video ini? Nah, identitas kita itu berada atau di dalam channel tersebut yang telah kita buat. Dan pertanyaan apa lagi, Panggi? Ada pertanyaan lagi? Masih dari Bu Endah, Pak Iya, iya. Ari. Masih dari Bu Endah, Pak Ari. Lalu adakah ukuran maksimal video yang bisa diupload ke YouTube? Ada nggak kira-kira ukuran maksimal itu entah berapa mega atau berapa giga untuk misalnya maksimal kita upload ke YouTube? Kalau ukuran Silakan, Pak. maksimal di dalam YouTube itu saya belum mengupload yang bergiga-giga ataupun yang bertera-terabyte, tapi ada juga orang lain yang mengupload video YouTube itu sampai ke ratusan MB bahkan lebih. Namun itu kekurangannya, semakin giga kita banyak atau semakin besar ukuran video kita, maka video kita yang kita uploadkan ke YouTube pastinya akan mendapatkan kekurangan, misalnya jumlah jamnya yang cukup panjang dan file dari dalam videonya cukup banyak juga. Mungkin batasannya ada, Bu. Namun saya belum mencapai batasan tersebut. Mungkin ada beberapa giga, misalkan batasannya 5 giga, adapun 1 tera, saya tidak tahu. Soalnya belum saya lakukan untuk bertera-tera ataupun sebagainya. Yang saya baru uploadkan baru berapa MB, baru 300 MB kalau saya itu. Itu juga lumayan lama uploadnya, hampir beberapa menit. Soalnya tergantung koneksi dan kualitas videonya atau ukuran video yang kita miliki untuk diuploadkan ke YouTube. Iya, terima kasih Pak Ari. Dan kata lain bahwa menurut Pak Ari boleh 200 mega ataupun mungkin yang seperti kita ketahui Pak Ari ada video itu sekarang tidak hanya HD, tidak hanya Full HD, tidak ada juga yang 4K video atau 4K video dan itu kan lumayan besar ya kualitas videonya lumayan besar, Iya, lumayan besar, kapasitasnya juga Pak. sama besar. Kebetulan ini saya hanya sedikit share saja. Saya pernah upload ke YouTube dengan video 4K itu hampir 2 giga, 1 giga 800. Masih bisa masuk Ibu kebetulan dia masih bisa masuk di-upload. Cuman yang saya menemui kendala di koneksi internetnya, Bu. Hampir setengah hari saya itu untuk upload 1,8 giga itu kapasitas 40 megabyte ya bandwidth-nya. Bandwidth 40 megabyte di sekolah 6 jam kurang lebih itu hanya untuk 1,8 giga. Jadi bisa kemungkinan di lebih gede lebih bisa, tapi kita juga berbatas di koneksi internet mungkin Bapak ya seperti itu. Pak Ari. Ya, Iya, betul sekali, silakan Pak. mungkin ke Bapak. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ari. Itu menurut Bu Endah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pertanyaan yang keren Ibu. Alhamdulillah penyampaian materi ini kurang lebih dari 1 jam penyampaian materi ini kita mendapatkan materi yang begitu hebat, begitu keren menurut saya. Ini dapat membantu kita sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai peserta di PCT ini untuk penugasan di akhir.